Seneng ya Nyai? Seneng dong. Tadi sempat history euforianya di pengadilan. Iya, di ruang persidangan. Gitu. Ntar abis itu aja lah, ntar satu-satu. Gue kan lagi sakit gini leher gue pakai tenggorokan. Siap. Ya. Yang ada gue gondokan nanti. Tidak? Itu kan ada bangku. Tapi nggak apa-apa, ngomong sedikit aja. Mau ngucapin terutama kepada siapa nih Nyai? Aku mau ngucapin Bentar, yang lain dulu kumpul ya. Oh iya, ya makanya dia pada 2 kali kan aku bilang. Ini aja nih sambil duduk sih. Nah, boleh. Iya, sini aja Pak. Ini Pak Ketua. Nih, gini nih, mana bangku sini lagi, ini sini. Biar Bang Fahmi bisa juga. Iya, ada. Enak aja. Bajar apa-apaan sih? Bajar ini. Mana Fahmi ya, Bang? Mana? Sini aja. Oh, ada meja panjang di situ. Iya, maksudnya di meja panjang situ. Ya udah situ aja. Bentar ya, bentar biar masuk dulu. Ayo masuk dulu. Oke, ayo masuk. Kabel. Mil, jongkok. Ya, maksudnya gue naruh tripod dulu, ntar. Benar, ditungguin selesai besti. Kalian udah sabar. Ada. Mau nanya apa boleh. Terutama Joyu, terima kasih. Mana satu lagi? Gue bingung ya. Gue tuh kan udah blacklist. Kiko masih nanya ke gue dulu sih, gue bingung. Rasis. Kenapa dia? Karena bagus. Gue harus cek bagus atau enggak. Jangan rada bawaan aja. Sini dong. Bang Haji, Bang Ketua masih tidak. Bang Haji mana sih? Tar lagi setting. Haji. Dalam rutan Bang Haji. Mana Bang Haji? Oh, kalau nggak ada Bang Haji. Lagi ya, tunggu Bang Haji ya. Oke, siap. Ini bisa kan bisa? Tapi siapa? Ini lo. Bang Haji, kemana sih? Jangan ngerokok, Ben. Ya kan jadi orang Serang deh gue. Oh, oke. Tuh kan bisik-bisik kan. Siapa nih? Hah? Ayo biar cepat Iya, apa ayo. nih? Apa nih tahu nih yang Aku kalau senang pasti senang karena akhirnya bisa kembali lagi ke rumah, ketemu sama anak-anak yang selama 2 bulan lebih 2 minggu ini aku terpenjara di Rutan Serang kelas 2B atas nggak tahu atas kesalahan apa juga bingung gitu kan, tapi ya udah ikutin aja alurnya sampai hari ini akhirnya bisa pulang. Itu aku juga mau ngucapin terima kasih banyak sama Bapak Hakim, ternyata masih ada hakim yang jujur yang mau
yang jujur, yang lagi ya Bang? Yang jujur, yang bisa memahami persoalan secara benar. Ya. Dengan menerapkan KUHP secara benar sehingga kasus ini memang tidak layak untuk diteruskan. Sehingga putusannya menyatakan tuntutan tidak dapat diterima. Seperti itu, membebaskan Nikita dari tahanan. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat pastinya yang selalu ada untuk aku, Pak Fitri, Bang Haji, terus Pak Ketua, Pak Johan, istrinya Teteh yang selalu kirim aku makanan karena aku nggak boleh makan dari luar takut diracun katanya. Terus buat teman-teman yang selalu nyiapin waktu datang ke sidang, ya buat Bang Fahmi, lawyer Niki yang paling the best se-Nusantara dan Nusa Kambangan. Pokoknya aku udah speechless karena di luar ekspektasi ya. Yang aku tahu cuman mudah-mudahan ditangguhkan gitu karena harus operasi. Ternyata faktanya malah dibebaskan. Jadi ya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, cuma bersyukur aja. Jadi Apa mungkin nih yang akan kakak lakuin setelah jadi gini, keluar? jadi biar ceritanya bagaimana tadi kejadian di dalam persidangan sehingga terjadi perdebatan yang cukup panjang, bahkan saya nyatakan bahwa terjadi pembohongan terhadap majelis hakim karena dia membawa surat yang dari Malaysia dan seterusnya. Kami juga menyampaikan bahwa memang di dalam laporan polisi tersebut korban tidak pernah melaporkan adanya pasal 36 dan itu saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa ini murni kriminalisasi terhadap Nikita Mirzani dan itu kita bongkar semua supaya berhenti ini kasus. Pada saat itu juga majelis hakim mengambil sikap menyatakan tuntutan sudah tidak dapat diterima dengan pertimbangan, beberapa pertimbangan, salah satunya jaksa tidak mampu, tidak serius mengurus perkara itu. Seperti itu ya. Tidak bisa menghadirkan karena dibilang sakit, kita sudah tahu tidak sakit. Dia bilang ada di Malaysia, kita punya bukti dia ada di Singapura. Hakim tidak suka dipermainkan seperti ini dan jaksa pun masuk di dalam lingkaran permainan seperti ini. Kasihan institusi kejaksaan seperti itu. Bang, tahunya laporan itu tidak ada undang-undang pidana itu, abang dari mana? Nah, itu menjadi rahasianya saya. Ya, sudah saya sampaikan ke majelis hakim juga saya beritahu pada halaman berapa itu, dan itu salah satu yang ini perkara tidak mungkin bisa berjalan karena berkas itu penuh dengan kepalsuan semuanya. Mau diteruskan, silakan, berkas dengan palsu-palsu semua itu. Itulah yang menjadi pertimbangan. Juga yang menjadi pertimbangan adalah jaksanya telah membohongi publik, membohongi hakim, membohongi kita semua yang ada di persidangan. Dia menyatakan bahwa ada di Malaysia. Ini loh, dia ada di Singapura. Kami punya bukti, Niki punya bukti, saya punya semuanya. Seperti itu kejadiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih ke majelis hakim yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini, memberikan putusan yang seadil-adilnya. Anda yang memegang pucuk pimpinan bagaimana KUHP berjalan pada tempatnya saat ini. Kita bisa melihat bagaimana hakim begitu keras di dalam menerapkan pasal 160 ayat 2 KUHP. Bang, sedikit penegasan aja, bebasnya ini bebas murni atau ada? Ini menyatakan tuntutan tidak dapat diterima, berkas dikembalikan, berkas ini tidak layak, perkara ini tidak layak disidangkan. Itu adalah putusannya. Mau diteruskan silakan. Tidak mungkin bisa diteruskan karena perkara ini penuh dengan kebohongan, kepalsuan di dalam berkasnya. Kami akan laporkan semua yang terlibat. Kami bongkar itu tadi, ya. Bebasnya ini Melihat sampai detik ini dari pihak Dito sendiri yang hadir, gimana kan Niki? Dia nggak punya nyali atau seperti apakah? Kalau aku dari awal memang sudah yakin dia tidak akan berani tatap muka langsung, karena kalau dia berani tatap muka langsung, ini kayaknya Indonesia bakal gempar gitu kan, karena banyak nama-nama yang akan disebutkan nanti dari mulut aku gitu. Jadi ya dia cari aman, ya dia tidak hadir gitu. Sebetulnya dari awal pun dia bilang dia sakit segala macam. Saya tuh pegang semua bukti bahwa dia tidak ada di situ, dia pergi kemana, saya tahu gitu. Ini kan pengorbanan yang luar biasa ya sampai kamu ditahan. Ya. Jadi ini ya, jadi sebenarnya Niki itu memberikan contoh untuk semua manusia yang ada di Indonesia Raya khususnya ya. Kalau kalian benar, kalian jangan takut untuk speak up selagi itu ngomong tentang kebenaran. Gitu kan. Walaupun Niki diintimidasi selama ini dua bulan lebih ini, tapi Niki tuh diam tuh bukan diam cuman diam gitu, satu-satu tuh ya biasalah cari tahu gitu.
ini kenapa ya, kok ini begini ya, kok ini begitu ya gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan contoh yang sudah Niki berikan, rakyat Indonesia khususnya rakyat kecil jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh, Ya, walaupun leher akan rapuh, tetap keadilan harus ditegakkan di Indonesia ini. Gitu. Dan mudah-mudahan dengan kasus ini juga aparatur negara Indonesia bisa lebih teliti lagi dalam menerapkan pasal-pasal, jangan asal-asalan gitu. Karena kan kalian ini penegak hukum, harusnya kalian lebih paham dibanding saya yang tidak pernah sekolah hukum. Dan ada lanjut lagi. Kalau nuntut balik, kami tunggu habis tahun baru. Biarkan saja Niki menikmatin kebebasannya, ketemu dengan saudara-saudara. Ingat, kami pasti akan melaporkan semua yang terlibat. Tapi bukan sekarang habis tahun baru. Biar Niki ketemu anak-anaknya dulu. Itu yang terpenting. Jadi memang ini perkara penuh dengan keanehan dari awal ya. Dengan awal keanehan. Saya mau akan buka satu-satu nanti pada saat diproses. Kami akan melaporkan semua yang terlibat itu. Ya itu saja. Termasuk kejaksaan dan Israel tadi tanda kutip Sama, pada itu. karena dia adalah biang dari permasalahan ini adalah kejaksaan yang tidak menggunakan kacamata membaca berkas perkara. Dan itu saya manfaatkan untuk saya serang kembali di persidangan. Hanya itu yang bisa menyebabkan putusan ini berhenti perkara ini. Itu saja. Apa nih yang akan kakak lakuin setelah bebas ini? Apakah ada syukuran atau gimana nih buat tahun baru? Enggak lah, pasti sama anak mau kumpul sama anak aja, udah kangen banget soalnya. Ini waktu terlama aku nggak sama anak. Biasanya kalau keluar negeri kan ya paling 5 hari, seminggu udah pulang. Tapi kan masih bisa komunikasi. Kalau di dalam kan nggak megang handphone sama sekali, jadi nggak tahu anak udah makan belum, dirawat nggak sama pembantu di rumah dengan baik gitu. Gitu. Loli juga sempat makan London udah jadi. Loli akhirnya Tetap karena berangkat. aku udah bebas, jadi Berangkat. Sun bakal ke London kita semua. Sama Kak Fitri ya. Semua sama Kak Fitri sama Bang Haji. Kita juga. Hah? Apa? Sama MNC? Enggak lah. Akan ada seremoni kecil-kecilan nggak? Seremoni kecil-kecilan enggak lah. Tapi terima kasih yang sudah membuatkan saya tumpeng. Mungkin itu tumpeng doa kalian untuk saya segera bebas. Gitu. Mungkin Niki ada pesan kepada Polres Jakarta Ya, Selatan. aku mau, Nah, mau berpesan titipan. juga kepada Polres Jakarta Selatan. Saya sudah keluar, saya sudah bebas. Saya akan datang ke Polres Jakarta Selatan juga untuk membantu lagi menegakkan keadilan seorang supir dan bekas pembantu. Saya juga akan samperin nanti Polres Tangerang Selatan juga karena saya mau menanyakan tentang semua kasus saya. Saya mau tahu sudah jalannya, sudah sampai mana prosesnya karena setahu saya Kiki itu juga sudah tersangka tapi belum P21 sampai detik ini. Terus beberapa kasus juga di Polres Jakarta Selatan yang sudah nyari penyidik ya Bang ya. Iya. Nanti namanya satu-satu bakal dikasih tahu kira-kira siapa, nanti tinggal pantengin aja. Mungkin akan ada tenda yang akan digelar di Polres Jakarta Selatan. Gunanya untuk segera memanggil Dito Mahendra. Jadi kalau misalnya kalian mau cari tahu bapak-bapak polisi atau siapapun itu Dito ada di mana, cari saya. Atau cari Bang Haji. Karena saya juga dapat informasi Dito ada di Singapura itu dari Bang Haji. Bang Haji itu tadi dapat itu semua baik apa namanya tentang penerbangan itu dan segala macam yang JPU di suap segala macam itu memang baru-baru ini atau dadakan atau gimana Bang Haji? Itu rahasia saya. Cara kerja saya seperti apa ya itu cara kerja saya. Jadi bahwa apa sih saya porsinya saya untuk membantu Niki itu di mana kan? Salah satu porsi saya yaitu urusan mengintai gitu kan, mencari bukti-bukti gitu kan. Makanya hati-hati urusan sama Niki sekarang. Udah punya intelijen swasta. Iya dong, goib semuanya. Saya A1 semuanya pokoknya. Dan itu A1 dari lembaga terkait. Udah tenang, aman. Gak bisa dibohongin lagi kita. Kan Niki bisa dibagikan nggak sih tadi pas detik-detik pembacaan bahwa kan Niki bakal dibebasin, di situ kan ada Bang Haji yang nyampe komat kami berdoa gitu, Kak Fitri juga yang kayak wah tegang banget, cuma nangis jadinya kayak histeris sendiri. Bang Fahmi nangis, aku nggak pernah nangis. Bang Fahmi nangis. Jadi gini, sebetulnya aku tuh nggak pernah nyangka bahwa hari ini kasus aku di stop. Aku tuh cuman ini aja berharap kalau ya Allah mudah-mudahan Harapan penangguhan diterima, itu aja gitu. tadinya. Ternyata malah lebih dari itu. Jadi kayak shock gitu.
kebetulan juga sakit nahan sakit kan, jadi ya udah nangisnya jadi ya kayak gitu. Jadi ini intinya adalah gift dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala untuk Niki di akhir tahun, di penghujung tahun ini adalah sebuah gift. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini ada campur tangan Tuhan yang berperan karena melihat ketidakadilan yang sudah terpampang dan tertonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka di sini saya meyakini, makanya dari tadi saya berdoa bahwa saya meyakini akan ada campur tangan Tuhan ketika semuanya sudah tidak terkendalikan oleh manusia. Nah itu kita terbukti sekarang, maka yakinilah bahwa kalian adalah makhluk Tuhan dan Tuhan itu adil. Nah, itu terbukti ya pada saat persidangan itu. Terbukti dan kebenaran itu pasti menjadi pemenang. Walaupun ya tunggu sabar gitu. Kenapa Tadi Mas? di persidangan kan sempat menyebut soal aliran dana dari coklat tua, terus kemudian bilang jaksa. Nah itu nanti akan melaporkan. Oke, itu Itu urusan menjadi internal. internalnya. Urusan internal. Kami nggak akan menanggapi lagi karena itu materinya di ruangan sidang. Saya serahkan kepada internal daripada institusi yang bersangkutan. Tapi kalau berhenti, kami akan obrak-abrik lagi. Ya itu saja, catat saja. Ya. Kalau tidak diproses, kami akan kejar. Saya minta KPK turun tangan. Kami punya data semua. Itu saja. Nyai, yang bersangkutan kan memiliki kerugian ya dengan atas laporannya 17.500.000. Udah ada tutup dah. Apakah nanti 17 juta menghayal itu. udah. dikembalikan duit yang merasa dirugikan Enggak, itu menghayal. seorang DM? Jadi gini, ini saya biar Anda jangan tanya sesuatu yang sudah dibuang oleh majelis hakim. Ya, 17 juta itu tidak pernah ada. Dito tidak pernah melaporkan adanya. Ini semuanya adalah kriminalisasi terhadap Nikita Mirzani. Dan itu saya buka tadi di persidangan. Anda ingat saya bacakan beberapa surat dan saya serahkan kepada majelis hakim. Yang mulia, tidak pernah ada laporan terhadap pasal 36 tentang kerugian. Dan ini disiasati oleh semua mereka untuk menahan ini. Dan itu saya serahkan. Ada di berkas perkara, berkas yang saya dapat dari kejaksaan. Dah itu saja. Nggak usah Anda tanya lagi yang sudah ditutup. Murni, bebas murni. Kami bakal operasi kami. Operasi harus karena demi kesehatan kan, jadi nggak mungkin nggak kayak ini kan sekarang mau nengok aja kan susah. Gitu. Jadi operasi pasti harus, doain semoga operasinya lancar karena yang di black leher kan. Nah, itu. Terus aku mau tambahin juga, aku setuju sama Bapak siapa yang mau bikin undang-undang ITE supaya dihapuskan. Aku setuju banget, saya mendukung undang-undang ITE dihapuskan, ya, tapi dengan satu syarat, kalau kita mau berpendapat dengan kata-kata yang benar dan jangan fitnah atau hoax gitu. Jadi aku setuju banget kalau itu dihapuskan, karena kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi aku taat bayar pajak, kita bebas dong berpendapat asalkan masih di koridor yang benar gitu. Jangan ada kata-kata cacian, makian, kata-kata binatang itu buat geng sampah aja, itu memang dia penting itu. Tapi kalau kita bebas berpendapat kayak misalkan ada satu masalah di Indonesia ini, tiba-tiba aku ikut gitu, dibilangnya nimbrung atau apa, enggak, tapi lebih kayak ini loh yang benar, itu loh yang benar gitu. Dan aku juga mau terima kasih tadi untuk mahasiswa yang datang, aku nggak tahu tuh dari mahasiswa mana, tapi terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu yang hadir juga tadi di pengadilan. Niki juga mau ngucapin terima kasih supportnya. Pas banget kalian hadir, pas banget aku keluar, jadi kalian tidak sia-sia untuk hadir ke Serang. Dan ada juga korban yang mengaku dari korban. Nah, itu Kak Fitri yang jelasin. Ya, dan satu lagi untuk pemuda Pancasila khususnya Serang, aku juga mau ngucapin banyak terima kasih karena kalau Nah, itu ketuanya. terus sama masyarakat Serang juga aku mau ngucapin terima kasih, ternyata masyarakat Serang tuh sayang semua sama aku. Jadi kalau nggak ada beliau ini Pak Tua Johan, Bang Aji, mungkin aku udah nggak tahu lah di dalam kayak gimana Ada gitu. ibu ketua juga. Ibu ketua juga selalu masakin buat aku. Terima kasih banyak. Tadi saya langsung pada pertanyaan Anda karena yang tahu persoalan itu Kak Fitri. Apa pertanyaannya? Kaitannya sama yang orang Kehadiran. ibu ada sekitar berapa Yang ibu boleh buat? jadi korban juga dari seorang DM. Indo itu. Oh, kalau itu kan memang dia menghubungi saya ya. Mereka bertanya apakah mereka bisa hadir di dalam persidangan. Saya menjawab sidang terbuka, silakan saja kalau memang mau datang, kepentingannya apa. Saya bilang apakah fansnya Niki atau apa, ya mereka menjelaskan seperti tadi mereka menjelaskan sendiri kepada kalian semua bahwa dia adalah menurut keterangannya kan ingin ketemu saudara Dito Mahendra dengan alasan apa yang tadi mereka sendiri sudah memberikan penjelasan kepada media. Oh, sempat menghubungi Kak Fitri dulu ya? Iya.
Iya. Ternyata dia juga ngubungin gua, cuman kan selama di penjara nggak pakai handphone. Pas lihat namanya, ngecek di Instagram, iya dia ngubungin juga tanggal Dan itu 14. bukan satu-satunya ya, banyak sekali yang ada yang Lebih dari 10. seperti itu lebih dari 10. Dan jawaban saya sama Nikita sama, kalau memang ada masalah dengan saudara DM silakan hadir pada hari ini karena sidang terbuka untuk umum. Ini mungkin akan dioperasi informasi dokter tanggal 5 Januari. Dokter Lutfi baru selesai cuti tanggal 5. Iya, nanti observasi dulu, langsung operasi. Persiapannya seperti apa nih kanan? Kalau operasi jujur deg-degan gitu. Karena dokter Omat yang selama ini merawat Niki di Serang juga, ya dia bilang ya resikonya banyak gitu. Tapi kalau nggak dioperasi juga bisa mengakibatkan yang lain juga gitu. Jadi aku juga udah konsultasi sama Kak Fitri, sama Bang Haji, semua Bang Fahmi yang mending dioperasi aja biar nggak sakit lagi. Kavin tadi di tulisannya membaca putusan kalau lagi berdoa kekuatan. Kalau saya menyimak dari menimbang gitu kan sama Bang Haji, saya sampai jujur ya teman-teman ya, saya tidak pernah sebentar ini menyaksikan persidangan Niki dari awal sampai akhir tuh saya benar-benar merasa terharu ya, ternyata ada loh di depan mata saya majelis hakim yang terhormat begitu adil dalam menyikapi kasus yang menimpa Niki tadi. Masih ada keadilan di Masih ada. Keadilan luar biasa ada di Pengadilan Negeri Serang. Majelis hakim betul-betul menjadi wakil Tuhan untuk menghukum dan membebaskan seseorang. Tadi ada pelajaran berharga nggak yang didapat dari kasus ini perkara ini, terutama Tidak ada pelajaran untuk gue, yang ada pelajaran untuk Dito Mahendra. Gue nggak belajar apa-apa dari kasus ini karena gue nggak salah, bukan sombong ya. Karena yang gue posting selalu gue baca berulang kali, apa yang salah? Kan gue posting dari kalian duluan yang mulai. Gue cuma mau copy, kok gue yang dilaporin gitu kan? Harusnya kan kalian yang dilaporin. untuk pelajaran hidup sendiri selama menjalani hari-hari di dalam rutan. Lebih banyak ibadah. Nggak ada, kayak tahanan lain aja karena merajut, baca buku gitu. Ibadah yang lebih banyak. Ibadah, terus dengerin napi-napi curhat, satu masalahnya ini, yang satu suaminya selingkuh karena istrinya di penjara, ya gitu-gitulah. Tapi dengar-dengar katanya rajin ibadah. Ya harus rajin dong, mau ngapain lagi di rutan kalau nggak rajin ibadah. Masa TikTok kan? Ami, nanti Apa ini yang mau ditanya ini? kalau dilamar Ami sama Antoni gimana nih? Udah siap nih? Dia sementara setia terus loh selama Gua dukung. selama Ami di penjara, setia banget Iya. sama anak-anak juga. Aku sih gimana ya, jalanin aja lah kalau masalah percintaan itu ya. Tapi ya memang Tony alhamdulillah membantu banget selama Niki di penjara. Dia keren, dia luar biasa. Dia sayang sama anak-anak Niki sampai nyebokin gitu, nganter sekolah itu kadang-kadang suka terharu juga ya. Oh masih ada ya laki-laki yang baik. Kalau sama Bang Haji gimana? Iya Bang Haji katanya mau melamar aku juga jadi istri kedua. Jadi aku juga bingung gitu kan. Yang mana? Yang harus diwujudkan gitu. Ntar pecah piring lagi. Tapi demi anak-anaknya Niki, gue ikhlas. Gue ikhlas. Iya. Karena mencintai gak perlu harus memiliki. Bang Haji katanya mau botak rambutnya. Mau dong, gue botakin aja dari sini. Dia balik gue botakin. Itu udah janji gue udah habis live nih. Kak, kalau dengan Bang Billy sendiri kan Bang Billy rajin banget nemenin Enggak rajin, ya. baru sekali Oh, baru ketemu. sekali ya. Yang jadi gini, si Tony itu sekarang kan ikut klub bola selebriti. Ada Bang Billy, terus Bang Billy lihat Aska lagi sendiri gitu, jadi diajak main bola gitu. Ya terima kasih juga buat Bang Billy udah ngajakin Aska main bola. Bang Ada yang mau Bagus ditanyakan boleh menyikapi karena kan merupakan serikandi dari kader dari PP sendiri ya. Dengan kebebasannya seperti apa? Ya, jadi gini, perlu kami tegaskan kami bukan Serikandi, tapi kami BPPH, Pemuda Pancasila, Pimpinan Wilayah Banten. Kami selaku kuasa hukum yang menangani perkara non litigasi atau di luar persidangan. Kita sih apresiasi kepada majelis hakim yang menangani perkara ini kita ya, karena
telah menegakkan keadilan yang hakiki, keadilan sebenarnya, menunjukkan kebenaran siapa yang benar-benar itu betul, gitu loh. Itu aja. Oke, ada yang tanya lagi? Ya, ada. Cukup Close ya? Cukup. Nggak perlu ini lagi. Udah cukup. Boleh. Surat tadi Bang Fahmi biar Ini surat sangat penting sekali Anda posting karena ini adalah surat yang luar biasa yang membuat Nikita berjuang untuk mendapatkan ini. 2 bulan dan hakim betul-betul. Nah, tuh. Ya, silakan Anda posting. Ini surat yang membuat Nikita sekarang ada di sini. Geser sini, Bang. Kita boleh kali dibaca itu kita. Ya. Tambah Buta lo minta Nggak ada dibacain. di sini. langsung. Ini berita acara serah terima bebas dari tuntutan. Jadi Niki itu dinyatakan bebas dari tuntutan, ya. Karena kalau petikan putusan sudah diposting sama Nikita. Ya ini silakan, ini yang membuat Nikita bisa duduk di sini sekarang dan berbicara dengan Anda, ya. Nik, apa sih buat fans yang menunggu? Oh, itu yang pernah aku nikahkan di nikah gratis. Oh. Jadi habis ini aku mau buka program lagi, nih kita nikah yuk. Yuk. Ini ada lagi, sudah diperlukan, sudah. Cukup, Bang. Iya dong. Ya. Cukup, Bang. Oke. Cocok ya. Udah, terima Udah. kasih teman-teman. Baik, udah ya. Belum. Ada syukuran kakak nanti. Nah ini ada pesannya Niki. Pesan Niki ini pesan KPK itu kan sudah berapa kali? Ya, KPK jangan kalah sama mafia kasus, apalagi ini TPPU alias pencucian uang. Ayo kita panggil Dito Mahendra, kalau nggak tahu dia di mana, cari Bang Haji. Nah, tangkap langsung. Ya. Ya, Tapi tidak ada lagi KPK kan kabinet. independen dong, masa kalah sama anak kecil? Dito kan anak kecil, sama gua aja tuan gue. Iya. Tapi itu ada mau tambah. Apaan? Ya paling tambahannya Semangat. semangat buat yang tadi saya berikan semangat. Memang kalau merasa dirugikan atau mempunyai masalah silakan hubungi Bang Fahmi. Ya. Mungkin nanti kita dan Bang Fahmi Kita akan membuat laporan sebanyak mungkin. membantu. Untuk orang-orang yang pernah berurusan dengan Dito Mahendra dan Karena belum itu selesai, hampir 10 kita orang. akan buka yang namanya posko pengaduan. Khusus untuk DM. Iya. Bukan 911 tapi 6969 nomornya. Asik. Ayo. Oke, sudah ya. Apa? Tahan dulu. Hah? Wawancara apaan lagi? Lapar. Apa, Bang? Yang ini. Siap. Oke, lampuku. Ngapain? Rumah gue bikin berantakan aja. Ayo ntar ya aku mau. Oh iya. Thank you so much. Foto-foto dong. Sama wartawan kan. Ayo. Oh ini yang anu, ini kayak sama ini. Halo, Dari mana kak? semua pada yuk libur. Pesenin makanan dia, udah makan belum? Belum ya? Itu bibirnya sampai hitam, kasihan. Kita puasa. Kita puasa. Kak ini fans dari mana kak? Ini yang aku nikahin. Oh yang dinikahin. Kayak di sini. Di YouTube. Oh yang di. Ini bunga dari dia. Udah gue lapar, gue belum makan. Udah. Ayo, Lukas siap. Iya, udah makan belum? Kak, bisa ini Kak, bentar di Bu, mau wawancara nggak? Ayo, mana? Oh udah, ya, oke. Kak boleh Kak, minta boleh tanggapannya. dijelasin?
terkait hari ini bebasnya Kak kebebasan Nikita? Nikita Mirzani. Yang pasti senang banget sih ya, karena ya kita tahu lah gitu, kebaikan Kaniki udah kayak aku tahu. Terus yang bikin sedih, aku sendiri tuh asli orang Banten gitu, lihat Kaniki ditahan di Banten itu juga. Terus dengan kasus yang ya lumayan konyol ya gitu, masa kasus begini aja bisa sampai 2 bulan 2 minggu kan gitu, benar-benar aneh lah. Tapi untungnya puji Tuhannya Kaniki bisa bebas hari ini gitu, benar-benar senang banget, nggak sia-sia dari pagi udah nungguin sampai mau masuk aja ke gerbang pengadilan negeri nggak dibolehin sama sekali gitu. Udah tadi udah mohon-mohon juga pengen ikut sidang Kaniki, cuman ya itulah nggak dibolehin. Tapi makanya aku bela-belain sampai malam gini nungguin Kaniki biar bisa ketemu sama Kaniki juga gitu. Karena nggak sebanding juga sih pengorbanan hari ini sama pengorbanan Kaniki, kebaikan Kaniki waktu saat aku dinikahin, ini kita nikahyu. Dulu kapan tuh teh jadi dapat apa namanya dapat program itu Nikahyu itu? Gimana sorry? Ya dapat program Nikahyu itu kapan dinikahin sama Kaniki? Waktu 2019. 2019. Itu gimana? Apa namanya proses ininya gimana dulu? Seleksi Apa seleksi? Melalui seleksi ya, pertama tuh kayak kirim email gitu ke Kaniki. Terus itu juga Kaniki lagi ngadain kayak giveaway gitu sih, ini kita nikahyu gitu. Ada melalui banyak proses. Terus sempat juga kan Kaniki tuh dari saat dia buka giveaway terus pernah sempat masuk penjara juga tuh pada 2019, ditahan doang sih. Begitu udah berapa bulan, 6 bulan baru keluar hasilnya dan ternyata menang gitu. Benar-benar awalnya hopeless sih, nggak ada harapan menang, ujung-ujungnya menang. Apa aja dibiayain kalau dari Nikahyu sendiri? Semua ini aja saksinya nih, cincin aja, dari cincin itu semua dibiayain Kaniki. Terus dari seserahan semuanya kita dibiayain dari Kaniki, benar-benar gak keluar uang sepeser pun. Makanya segitu baiknya Kaniki kita, seluruhnya dibiayain sama dia. Perihal yang kecil-kecil sampai transportasi pun dia biayain semuanya. Total diperkirakan berapa itu diuangkan? Total entah ya, yang pasti gede banget karena itu acaranya mewah banget, dari hotel segala macam kita semua dibayarin sama Kaniki, dari pihak perempuan sama pihak laki-laki semua dibiayain. Kakak asli dari mana kak? Aslinya saya dari Rangkas Bitung. Oh dari Lebak. Dari Lebak. Ini hari ini sengaja nggak kerja? Ya hari ini sengaja nggak kerja. Jadi kalau saya karena dekat juga kan, biasanya saya cuma lewat di depan gitu, depan rutan ini gitu. Cuman kan tahu sendiri kan aturannya ketat gitu, pengen masuk juga ya kayaknya nggak ada harapan. Jadi pas di sidang hari inilah, apalagi Kak Fitri balas DM juga tuh, yuk ikut sama-sama di sidang Kaniki hari ini. Karena saya yakin pasti hari ini Kaniki bebas. Tadi dari Rangkas naik apa? Naik mobil sama teman-teman kerja juga kita semua kan, jadi pada bolos kerja nih demi Kaniki. Iya. Rombongan. Ada berapa orang tadi? Ada 5. Tadi kan sempat ngasih kenang-kenangan untuk Kaniki, apa tuh Kak? Bunga aja sih. Itu kan nikah dari 2019, sekarang udah punya buah hati belum? Belum. Semoga segera ya Kak ya. Semoga disegerakan. Amin. Pasangannya nama kakak dan suami? Kalau gimana? Kakak namanya siapa, suami? Oh, kalau aku Catherine, suami aku namanya Andi. Nandi. Jadi dari 2019 sampai sekarang masih terus dukung Kadang adik kita juga suka ada emomen sih, jadi Kaniki itu baik banget gitu ya. Ya kita posting apa-apa, Kaniki selalu balesin gitu, jadi hubungannya lumayan. Harapannya nih Kak setelah Kaniki bebas apa? Yang pastinya sih semoga Kaniki nggak ada kayak begini-gini lagi deh, kasus-kasus gini. Dia bisa bahagia, apalagi kan punya anak kecil kan gitu. Dari kemana tuh mirisnya mikirinnya anaknya gitu, tahu sendiri kan Kaniki single parents, gimana dia biayain anak-anaknya gitu kalau dia ada di rumah. Sebelumnya pernah ketemu Mbak Niki belum? Kenapa? Sebelum ini pernah ketemu langsung sama Niki? Pernah ke rumah sih, pernah. Pas dapat itu, pas dapat. Pas dapat, terus sesudahnya juga di 2018
dua-duanya. Jadi silaturahmi tetap dijaga ya Kak Iya ya. betul, karena itu tadi orang baik banget. Ya kalau pendapat Teteh nih tentang Nikita Mirzani, pribadinya seperti apa sih? Yang Teteh kenal, sosoknya itu seperti apa? Ya jelas orangnya tulus sih. Kalau misalnya memberi, dia tulus. Gitu. Ya mungkin di balik huru haranya ya, yang pada tahu kan huru haranya tuh. Cuman di